Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Pengurus dan jamaah Masjid Ukhuwah Kebon Beler yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Pada saat ini kita telah berada di akhir tahun 2025 Miladiah, tepatnya di akhir-akhir bulan Desember. Oleh karenanya, judul atau tema saya pada subuh kali ini adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jamaah rahimakumullah, tahun baru Masehi yang jatuh setiap tanggal 1 Januari merupakan salah satu hari raya umat Kristiani yang paling banyak dirayakan oleh umat-umat lain di seluruh dunia. Jadi tahun baru Masehi ini dia merupakan bagian dari perayaan Natal. Jadi seluruh umat, barangkali seluruh umat merayakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang jamaah Masjid At-Taubah. Ya, saya ulangi bahwa tahun ini, yakni tahun baru Masehi ini adalah diperingati oleh seluruh umat, bahkan oleh sebagian, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari kita sendiri umat Islam, kecuali mereka yang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi walaupun mereka umat-umat itu memiliki tahun sendiri, tapi mereka ikut. Kita umat Islam punya tahun Hijriah. Betul? Betul Ibunda? Hafal enggak Ibunda? Siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Bulan-bulan Hijriah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ada yang hafal? Ayah Anda hafal? Tidak hafal? Aduh. Padahal bulan-bulan Islam itu terkait dengan ibadah kita. Harusnya kita lebih hafal daripada bulan-bulan yang ada di tahun Masehi. Terkait dengan ibadah kita. Coba. Ramadan terkait rukun Islam, Zulhijjah terkait dengan rukun Islam, dan seterusnya. Tapi itu tadi ternyata kita lebih hafal bulan itu. Begitu pula agama yang lain, walaupun misalnya umat Konfusian, walaupun mereka punya perayaan tahun baru Imlek, nah itu ya, tapi mereka lebih besar ngikutin tahun baru Masehi. Orang Hindu Bali
Dia punya tahun namanya tahun baru Saka. Tapi nggak segede perayaan tahun baru Masehi. Demikian pula agama-agama atau kepercayaan lain. Orang Jawa ada penanggalan apa kalau Jawa? Pokoknya itulah ya. Satu suro. Susana. Oh, malam satu suro. Tapi malam satu suro itu identik dengan seram, mistik. Jadi satu suro itu satu muharam, bukan? Apa nama penanggalan Jawa itu? Istilahnya. Apa namanya? Oh, penanggalan Jawa, nggak ada nama khusus. Kalau ini kan Masehi, kalau kita Hijriah, kalau Imlek. Ada penanggalan Jawa apa? Nggak ada. Oh, Saka juga sama kayak Hindu tadi. Nah, nanti kita ini lagi. Tapi yang jelas setiap bangsa, setiap agama itu punya penanggalan mereka masing-masing. Dan hebatnya ini, yakni penanggalan Masehi ini, mereka berhasil menguasai dunia dalam hal ini. Sepakat mereka bersama-sama. Betul? Makanya kita lihat di Indonesia ini, di dunia itu, kalau di akhir tahun itu kota-kota, di rumah-rumah, di pertokoan, apalagi di mall itu tertulis besar itu pakai neon atau apa, yakni Merry Christmas and Happy New Year. Betul kan? Iya. Pengaruh kita, dan itu harus kita akui. Hanya tersisa barangkali ini saja hari di kita itu. Hari masih punya kita itu nama-nama hari. Senin, Isnaini, ya, Salasatun, ya kan? Arbaatun Rabu, Khamsatun Kamis, Jumat, ada hari Jumat, Sabtu. Hilang kita di hari Ahad. Kita sebut hari apa? Minggu, Domingus. Punya mereka itu. Tapi berhasil mereka makanya saya sendiri kurang suka nyebut hari Minggu itu. Biasanya saya suka sebut hari Ahad. Satu. Nah, ibu-ibu juga tuh pengajian, kalau pengajian malam Minggu sebut pengajian malam Ahad. Pengajian subuh Minggu sebut subuh Ahad. Biar lama-lama balik ke kita. Karena nama-nama bulan nanti kita bahas. Nama-nama bulan tuh sudah ini kita sudah kalah kita, nama-nama bulan diambil sama mereka dan kita pun memakainya. Jadi perayaan tahun baru Masehi itu tidak lepas dari perayaan hari Natal 25 Desember. Orang-orang Romawi setelah merayakan hari Brumalia yang berupa hari penyembahan dewa matahari pada tanggal 1 Januari, merayakan hari perpisahan dengan matahari tua dan penyambutan terhadap matahari muda. Makanya disebut penanggalan Syamsiyah. Kalau kita Komariah. Jadi sistem penanggalan Masehi juga disebut sebagai kalender Gregorian. Kalender Gregorian merupakan sistem penanggalan yang paling banyak digunakan di dunia barat. Kalender Gregorian sebenarnya merupakan revisi dari kalender Julian. Ia pertama kali diusulkan oleh Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan dituruti oleh Pope Gregory XIII pada tanggal 24 Februari 1582. Kalender ini dibuat karena sistem penanggalan kalender Julian dinilai kurang tepat, sebab permulaan musim bunga 21 Maret semakin maju, sehingga perayaan Easter yang sudah disepakati sejak Konsili Nisea I pada tahun 325 Masehi tidak tepat lagi. Ya. 1 tahun dalam kalender Julian berlangsung selama 365,25 hari.
Namun karena rotasi bumi terhadap matahari hanya berlangsung 365,422 hari, maka setiap tahun milenium kalender Julian akan berlebih 7 hingga 8 hari. Masalah ini kemudian diperbaiki dengan adanya kalender Gregorian dengan dicantumkannya hari-hari lompat di bulan-bulan tertentu. Pada kalender Julian setiap tahun yang boleh dibagi dengan 4 merupakan tahun lompat. Tetapi pada kalender Gregorian ini tahun yang boleh dibagi dengan 100 hanya dianggap sebagai tahun lompat. Jika tahun ini juga boleh dibagi dengan 400, ya. Contohnya tahun 1700, tahun 1800 dan tahun 1900 bukan tahun lompat, tetapi tahun 1600 dan 2000 merupakan tahun lompat. Ya, dengan ini kalender Gregorian mempunyai 365.2425 hari setahun. Ya, 365,2425 hari setahun. Setelah kalender Gregorian diberlakukan, tidak semua negara mau memakainya. Baru beberapa abad kemudian hampir semua negara barat memakainya. Rusia misalkan baru memakai pada tahun 1118, sehingga revolusi komunis Rusia yang sekarang diperingati setiap tanggal 7 November dalam sejarah tetap disebut sebagai revolusi Oktober. Walau demikian, masih ada kelompok yang memakai kalender Julian, Gereja Timur dan Gereja Ortodoks Syria misalnya. Sejak tanggal 1 Januari 1622, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Berarti kalau sekarang 2025 berarti sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi mulai tanggal 1 Januari 1622, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Sebelumnya di setiap negara Eropa tahun barunya berbeda-beda. Sejak itu perayaan tahun baru 1 Januari dirayakan secara meriah dan menjadi bagian dari peribadatan agama Kristen. Makanya setiap negara tuh ada, ibunda. Nih contoh nih ya. Di Brazil pada tengah malam setiap tanggal 1 Januari orang-orang Katolik berbondong-bondong menuju pantai dengan pakaian putih bersih. Mereka naburkan bunga di laut, nabur mangga, pepaya, semangka di pasir pantai sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa Lemanja, sang dewa laut. Orang Romawi kuno pun saling memberikan hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Belakangan mereka memberikan kacang dan koin lapis emas dengan gambar Janus, dewa pintu dan semua permulaan. Menurut sejarah, bulan Januari diambil dari nama dewa bermuka dua ini. Satu muka menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke belakang. Di Jerman terdapat kepercayaan menyatakan kalau mereka makan sisa hidangan pesta perayaan tahun baru di tanggal 1 Januari, mereka percaya tidak akan kekurangan pangan selama setahun penuh. Jadi setiap negara ada itu. Nah kita ikut-ikutan juga. Ikut kita. Lihat kalau kita, terutama kita yang pinggir pantai ini, malam tahun baru 1 Januari itu bising kita jam 12 malam. Betul gak ibunda? Orang ngeriup trompet, orang ngidupin kembang api, orang bakar mercon, bakar jagung, bakar rumah tidak? Iya kan? Apalagi ayam kambing guling, bantal guling, orang begu, la haula wala quwata. Terus kenyataan kita lihat kalau akhir tahun itu orang berjualan, maaf yang berjualannya maaf ya. Mereka berjualan apa? Kembang api dan mercon. Kita lihat di pinggir jalan. Secara nggak sengaja kita. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, sama. Kamu akan mengikuti mereka sehasta demi sehasta, kata Nabi, sedepa demi sedepa.
sampai mereka masuk ke dalam lubang dop. Dop itu sejenis biawak gitu kita, tapi dop biawak di Arab itu dia tidak makan bangkai seperti biawak kita, dia makan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan. Mereka masuk, kamu ikut juga, kata para sahabat. Al-Yahudi wan Nasara, kata sahabat, kok betul, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi kita mengikuti mereka. Ini pelajaran bagi kita, ibunda. Pelajaran bagi kita, ayahanda, saudara. Kita masuk di ini mereka, ikut mereka. Iya kan? Berpuluh juta, beratus juta, mungkin miliaran setiap malam tahun baru Masehi, yakni orang membakar uang itu. Ya begitulah. Bahkan saya pun pernah ditanya oleh datuk-datuk, "Cak mana Ustaz? Cucung saya kok minta beli, sama lagi." Cucung yang minta belikan apa? Minta belikan trompet, kayak minta belikan apa? Kembang. Tapi kita lemah. Akidah kita lemah, tauhid kita lemah. Lihat Nabi SAW, cucu tercintanya makan korma. Bisa baca di bab zakat, bab sedekah itu. Hadis yang menceritakan itu. Cucu dia Husain itu sedang makan gigit korma. Itu korma sedekah. Sedangkan keluarga Nabi itu nggak boleh menerima makan, yakni harta sedekah. Yang boleh itu hanya harta hadiah. Diharamkan untuk keluarga Nabi. Dicongkel oleh Nabi dari apa? Dari mulutnya. Tidak diboleh. Huk kata Nabi, keluarkan. Itu Nabi menjaga cucunya itu dari hal-hal yang Kemana kita selama ini? Anak-anak kita biarkan makan jambu yang dipalingnya dari tetangga. Tidak minta kayaknya tetangga. Kita tahu. Tidak apa-apa, biarlah. Jangan. Cuman sebuah ini. Itu jadi darah, jadi daging. Hal-hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau dia dibiarkan dari kecil, mudah nyolong ayam tetangga untuk dibakar di malam tahun baru, mudah nyolong ini orang. Nanti lama-lama dia besar, nanti nyolong tanah, nyolong kabel, makan tanah, makan kabel. Ya. Nama dewa dalam kalender Masehi. Nah, ini biar kita tahu ya. Januari itu berasal dari nama dewa Janus, dewa bermuka dua. Satu ngadap depan, satu ngadap belakang. Dia disebut juga dewa pintu. Februari itu berasal dari dewa Pebrus, dewa penyucian. Maret itu berasal dari nama dewa Mars, dewa perang. April itu dari Dewi Aprilis. Mei dari Dewi kesuburan, Dewi Maya. Juni dari nama Dewi Juno. Juli, yakni di bulan inilah Julius Caesar itu lahir, bulan Juli. Dilengketkan nama dia itu. Yakni tokoh pembesar agama Romawi itu, rajanya itu. Agustus juga gitu. Jadi berasal dari nama Kaisar Agustinus ya. September itu dari nama bahasa Latin, bulan ke-9 ya, bahasa Latin yang berarti 7. Karena September merupakan bulan ke-7 dalam kalender Roma sampai tahun 153 sebelum Masehi. Lalu dirubah oleh mereka itu. Oktober itu bulan ke-10 dalam tahun Masehi. Nama ini berasal dari bahasa lain okto yang berarti 8. Ayo dirubah-rubah sama mereka. November bulan ke-10, nama ini berasal dari bahasa Latin novem yang artinya 9.
merupakan 9 dalam kalender Romawi sampai tahun 153 sebelum Masehi saat mereka merubahnya itu. Desember itu tetap yakni bulan ke-12. Jadi bahasa Latin desem yang berarti 10 ini berasalnya. Jadi tadi itu mereka merubahnya itu. Walhasil inti dari pembahasan kita ini adalah kita sudah hafal dengan surah yang kita baca, jadi surat favorit kita para imam dan jamaah juga suka dengan surah ini. Surat itu bernama surah Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Allah berkata kepada Nabi, Qul, katakanlah Muhammad, yakni hakikatnya Allah juga menyuruh kita berkata, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, dan kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata para ulama diwakilkan misalnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Quranul Azim dalam menafsirkan surah ini. Beliau katakan Allah perintahkan kita yakni berlepas diri dari agama orang kafir secara total. Gak boleh kita ngikutin agama mereka itu. Kalau dalam muamalat jual beli, utang piutang boleh, tolong menolong dalam kebaikan boleh. Nabi pernah menggadaikan baju zirohnya, baju besi perangnya itu ke orang Yahudi. Kita boleh belanja, jual beli, utang piutang dengan orang kafir. Tolong menolong juga boleh. Rumah kita, tetangga kita non muslim kebakaran, wajib gak kita bantu? Kok tak jawab? Wajib tak? Wajib. Jangan kita agamanya apa? Oh ya dia bukan Islam. Biarlah biar. Tak boleh. Hewan aja kita bantu. Bukankah kita baca hadis Nabi pernah bercerita di zaman Bani Israel ada seorang wanita pezina. Dia dapat hidayah dari Allah. Dia masuk surga gara-gara menolong anjing yang ke. Jadi kalau ada orang non muslim, jelas-jelas non muslim, dia jatuh naik motor, tolong. Oh, kau agama kau apa? Oh, ya Allah maaf aku udah nolong. Enggak boleh. Yang tidak boleh itu yakni dalam hal agama. Makanya ada istilah dilarang kita tasyabbuh tadi itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama seperti mereka. Saya biasa Ustaz pakai baju seperti ini atau apa. Kelihatan Ustaz ya kan? Terus saya pakai baju apa tuh yang anak-anak yang sering pakai motor buru-buru tuh di jalan-jalan tuh. Hah? Oh, anak pang. Berarti kan lo pernah anak pang ya? Kita kan ada ciri khasnya kan pakai jeans robe-robe, pakai antingan. Terus saya bergaya gitu. Terus saya duduk di situ. Datang polisi misalnya. Ada ini mereka tersangka atau. Terus saya ngecek, "Pak, saya kok Ustaz, Pak? Saya Ustaz." Kata polisi, "Tidak percaya polisi." Kelak dulu kau Ustaz, naik dulu. Enggak ada urusan di mana? Di kantor. Betul kan? Kenapa? Dari mana? Dari penampilan, dari penyerupaan. Maka gak boleh kita menyerupai orang non-muslim kalau itu kekhasan mereka. Ada baju itu sudah jelas nian. Kalau bahasa Inggrisnya cetonian. Ceto itu bahasa apa? Bahasa Palembang juga. Ceto itu apa? Jelas. Cetonian itu punya mereka. Tidak boleh kita makainya. Kalau orang sama seperti anak pang tadi. Kalau orang pakai baju itu sudah dibilang ini anak pang. Kan ada kekhasan, betul kan? Baju dalang, ya kan? Ada khasnya itu pasti. Baju polisi.
Anda bukan polisi, mana Pak polisi? Pakai baju polisi dilarang ya kan? Ditangkap oleh polisi. Kau di polisi karena ada ciri khas. Nah kalau itu berkaitan dengan agama, tidak boleh kita pakai haram. Jadi ada orang Islam, anak orang Islam pakai gambar salib kalungnya, boleh gak? Gak boleh, itu khas mereka. Kalau bulan tahun baru pakai peci, topi merah putih apa namanya topinya tuh? Center apa? Sinterklas, gak boleh, itu khas mereka. Jadi kalau ada perbuatan, perlakuan, pakaian, ada istiadat yang kalau itu dilakukan, dipakai dan seterusnya, sudah jelas itu milik mereka. Agama apapun juga di luar Islam itu menandakan tak boleh kita pakai. Paham itu kaidahnya? Saya ulangi, kalau itu sudah jelas punya mereka, baik masalah agama atau masalah dunia, nggak boleh kita. Kecuali kalau masalah dunia itu sudah berasimilasi, bersatu, semua sudah make, nggak apa-apa. Dulu ulama kita 300-400 tahun lalu pernah saya baca itu nggak boleh kita, mungkin sampai tingkat haram make jas dan dasi. Kenapa? Karena yang make pada saat itu orang Belanda, orang kafir. Nggak ada orang kita pakai itu. Tapi sekarang sudah berasimilasi, satu, bercampur bau. Akhirnya jadi pakai semuanya. Ya, maka nggak apa-apa. Ustadz juga kalau dingin suka pakai ini. Sesekali pakai dasi juga. Apalagi peci hitam. Peci hitam kok dipakai oleh seluruh orang Indonesia, nggak peduli agamanya apapun juga. Baju koko, itu baju koko, Pak, namanya aja baju koko. Yang lengan panjang, yang lengan pendek, ya kan? Namanya baju koko, baju Cino, tapi sudah dimodifikasi satu, akhirnya dipakai oleh kita orang Indo. Jadi ciri khas, sampai ada istilah baju takwa, karena mereknya rupanya pembuatnya itu namanya takwa maksudnya. Tapi kalau khas mereka, apalagi upacara mereka, agama mereka, nggak boleh. Maka ngapain kita ngikutin mereka itu, ibunda? Valentine Day, Natal, Happy New Year, April Mop, Halloween, apa lagi? Termasuk juga Happy Birthday. Ini nasihat buat saya sendiri sih, yang mau terima, karena saya juga sebagian ustadz juga gawe ke itu. Walaupun diislamisasikan kan istilahnya, tapi itu ambil mereka, cuman diislamkan. Kalau istilah mereka Happy Birthday, kalau istilah dia Mad Milad. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Jadi nggak boleh gitu. Jangan memberi ucapan-ucapan itu, nggak boleh. Ustaz nggak enak tetangga kita, nggak, jangan. Tadi cukup ayat itu, lakum dinukum. Dalam hal lain kita berbuat baik. Dia sakit kita jenguk, dia butuh bantuan kita sab terdepan bantu mereka, tanpa memandang agama apa saja. Tapi kalau soal mengucapkan, apalagi merayakan, maka nggak boleh. Majelis Ulama Indonesia Pusat pada fatwa tanggal 7 Maret 1981 Masehi, Majelis Ulama Pusat sudah mengeluarkan fatwa mereka. Saya ulangi, tanggal 7 Maret 1981 Masehi. Berarti berapa tahun tuh umurnya? Udah 44 tahun umur fatwa ini. Sampai sekarang tidak dicabut. Dengan pembesar kita, pembesar kami itu, Profesor Dr. Buya Hamka, yang kita kenal dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Yani Buya Hamka, ulama dari Minang, ulama besar, penulis besar, sastrawan besar. Beliau sampai meninggalkan jabatannya sebagai ketua MUI Pusat hanya untuk mempertahankan fatwa ini.
yakni haramnya muslim, seorang muslim mengikuti upacara-upacara agama di luar Islam. Ibunda bisa searching, lihat Google. Saya pribadi punya kitab fatwa MUI itu dari tahun 1975 dengan berbagai fatwa, tebal bukunya itu. 1000-an halamannya. Salah satunya fatwa ini tahun 1981 MUI Bisu Pusat sudah mengeluarkan fatwa yakni haramnya kaum muslimin mengikuti upacara-upacara keagamaan di luar Islam. Ya, cukup barangkali, cukup Enda. Kita dan fatwa itu betul Enda, makasih, syukran, jazakallah ingatannya. Dan fatwa itu walaupun Buya Habka beliau meninggalkan atau turun dari jabatan beliau, fatwa itu tidak dicabut sampai sekarang. Dan kaum muslimin boleh memakai fatwa itu. Kalau kita ingin selamat. Ya. Ya. Cukup. Nanti kita lanjutkan dengan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bersoal jawab. Silakan. Bagaimana pertanyaannya, yakni seorang aparat yang diperintahkan komandannya untuk menjaga ketertiban pada saat malam itu atau hari itu dalam rangka perayaan mereka, baik itu di tempat umum ataupun di rumah ibadah mereka. Tidak apa-apa, insya Allah itu tidak termasuk yang disalahkan dosa. Kenapa? Karena aparat ini, yakni dia niatnya untuk menjaga keamanan, yakni secara umum, tidak khusus itu. Yakni dia bukan bermaksud membesarkan perayaan itu, tidak. Yakni dia menjaga keamanan agar tertib, agar tidak terjadi. Sama seperti juga menjaga, yakni kalau hari raya polisi Satlantas jaga jalan supaya sholat ini, dan dia sholat juga ikut pakai bajunya dan sebagainya. Insya Allah itu hal yang jadi kalaupun orang jualan nggak apa-apa kalau dia sudah biasa jualan di situ. Misalnya di mana Tebing ya, Tebing depan Masjid Istiqomah kan ada tuh. Ada orang jualan di seberangnya atau di dekat itu. Memang dia jualan tiap hari situ. Kebetulan hari-hari akhir tahun atau hari apa, orang ramai untuk ibadah. Berdosa nggak dia? Tidak, karena memang dia biasa jualan di situ. Tapi kalau dia sengaja pas hari raya itu dia pulau nimbrung di situ untuk jualan, untuk dapat rezeki, masuk dia di situ. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Jangan kamu bertolong menolong dalam yakni perbuatan dosa dan maksiat, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau udah biasa memang jualan situ tiap hari memang apa? Jualannya itu jualan yang halal kan, lontong apa. Tapi kalau khusus pas itu dia termasuk juga dia. Gitu, insya Allah kan paham, insya Allah nggak apa-apa. Jadi dia berniat, seorang aparat tadi karena dia muslim, dia berniat untuk menjaga keamanan, yakni secara umum, bukan untuk membesarkan, mengagungkan perayaan di luar Islam. Perayaan agama apa saja, kita tidak mengatakan agama ini khusus agama Masehi saja, tidak. Seluruh agama tidak boleh. Islam, kita punya Islam sendiri. Kita punya hari raya. Di zaman Nabi itu sudah ada hari raya. Tidak hadir dalam ingatan saya nama hari raya. Hari raya apa ini kata Nabi? Itu di riwayat Muslim kalau nggak salah.
atau Abu Dawud. Kata Nabi kepada para sahabat, ini biasa orang Yahudi merayakan ini. Kata Nabi, aku sudah diutus, cuman ada perayaan kita, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah perayaan yang kita bersenang-senang, gembira, sukacita, makan-makan. Bahkan Idul Adha itu yang harusnya lebih besar lagi. Kenapa? Idul Adha itu 4 hari ditambah 3 hari tasyrik. Kita senang-senang, yang tidak biasa makan apa? Daging, makan daging. Saya dari Ukhuwah ini dapat terus. Nyate ya kan? Itu hari kita bersukacita, senang-senang, gembira. Allah Ta'ala. Ada lagi Bunda? Ya, ya. Ya nggak boleh juga. Mau dia menteri, mau dia presiden, nggak boleh. Itu ya, pertama kalau pendapat ayahanda ya nggak apa-apa. Namanya pendapat. Silahkan saja. Nanti pertanggungjawaban di akhirat pada Allah. Saya pendapat saya ini Amri menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai pada saya dan yang saya pahami dan yang saya yakini dan yang saya amalkan. Kalau ada yang tidak sepakat, ya gimana kita mau sepakat? Dengan istri saya aja ada perbedaan juga, saya sering. Istri saya itu orang yang ini dengan saya kan. Apalagi jamaah, jadi bebas saja. Ini yang sesuai dengan saya pahami. Jadi yang saya pahami, mau dia tingkat apa saja. Bahkan dia, kalau misalnya dia punya kedudukan, dia harusnya lebih. Kami tidak menyalahi. Tapi kalau dalam hal ini saya tidak. Mungkin dia caranya mendelegasikan dengan anak buahnya yang agama apa gitu. Wallahu a'lam. Memang mungkin di akhir-akhir ini ada juga sih ustadz mungkin yang membolehkan. Tapi karena sebatas mulut, hati kita kan enggak. Tapi ini pembahasannya luas sayang. Pembahasannya sangat luas sekali. Dan kalau dikasih contoh, kadangkala mulut itu bisa berpengaruh besar, walaupun hati tidak mengakuinya. Contoh, apa itu? Yakni nikah dan talak. Kata Nabi, nikah talak itu tetap sah, walaupun dia main-main atau sungguh-sungguh. Orang menyebutkan talak walaupun hatinya hanya main-main, tetap bisa jatuh. Apalagi kita sungguh-sungguh menyebutkan selamat hari raya ini ya. Kan kita tahu bahwa arti apa itu makna, panjang itu benar. Bagaimana ayat yang kita baca tadi, qul huwallahu ahad. Qul, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat kita bergantung satu-satunya. Lam yalid walam, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Gitu ya. Jadi ini pembahasan sebenarnya luas sekali, tapi saya fokuskan hanya di masalah ini tadi yang saya yakini. Kalaupun ada yang tidak ya. Kepada kita Idul Fitri, ya silahkan saja. Masa kita larang? Sama seperti salam, tidak boleh kita mendahului salam dari mereka. Kita memberi salam pada mereka, assalamualaikum, nggak boleh. Apalagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Tapi kalau mereka jelas memberi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya karena biasa kita jawab saja waalaikum. Tapi ada itu Ustaz hadisnya Rasulullah melarang, bahkan mendoakan mereka, karena waktu itu Yahudi bukan salam, dia bukan assalamualaikum, tapi dia sebut assamu alaikum. Assamu itu ya ini celaka kaum Muhammad, maka dibalas oleh Nabi dengan bagi ini perdebatan fikihnya ya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mendahului salam kepada mereka
Dan kalau mereka memberi salam kepada kita, kita jawab dengan sebatas itu. Bayang itu hujah ayanda hujah itu. Bayangkan kita ngasih salam yang syariat aja nggak boleh, apalagi salam yang di luar syariat. Paham nggak maksudnya? Kita ini salam ini kan syariat, nggak boleh kita lakukan kepada mereka. Apalagi salam yang bukan syariat milik mereka dulu. Ini sebenarnya panjang sekali, tapi ini sudah 6 kurang 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala pada waktu dan kesempatan lain tema yang sama mungkin akan kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.